Teman-teman, selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Saat ini saya berada di Gereja Katolik Stasi Franciscus Xaverius Kole dalam menghadiri pembukaan Sepianto Pakiding dengan Rosita Kala. Inang Nelo Tamparapaan Memberkati Ika pada Inang Sundung hari ini, Gargan Selasa Inde Muane Galak Saungan 2023, Inde Londong Diaru Pak Kalian melayani atau dipimpin Langan oleh mo batunalo Inde ke Pastor mo buah kalu kuna puang macua to tumam para rakta Towari. Iya mo na po Londong Inde Muane Melo Tamparapaan Iya mo na po iya Inde Londong Diaru Pak Kalian Sepianto Pakiding Hanna masih yang mo sama lele Anna parang ambe mai yang dilaksanakan di Gereja Mula ada Katolik neram panang kapa Stasi Franciscus Xaverius sangkaan Kole kaso di kamben Iya mo ada nelawalang iya mo sangka kosong di nakaran Kole Iya mo ada tiba bulan na pupenden Lembang puang Kole dos Sawangan, pamparata Kecamatan Hante Limbang tanah kalua iya mo sangka Tanah Toraja. Parandu kapo nelawalang kau kaubangan Hante ini negara kami kain sele na patungo na sang kelamaran. Ratu bilang panangkat ang tungkol na lain di patulang ni kasulitan dan sakalan ruang sini. Sudah negosiasi kasiduran nanti dari kita bagi dan kita akan lalu sukan lawan awak sini. Tukar menanggulo lantai nalan di kodeno. Endek kakek melawangan lantai pulang. Ikuwa simungka mo baba manina simbolong malik. Ikilang mo petiruan mulawan na lokolo loera. Inde mo tubayin sele na inde mo nenero tamparapana. Inde mo te patoko na sang kalamaran. Inelondong biaru pak kalian. Lahangan niki si lima. Lain dari niki si deken. Lemo-lemo. Abang lihat Rosi boleh senyum. Oke. Mari 1, 2, 3. Indi anak kamorok ta sona duai tamale tarima pak pasake lakotong ko na layo ko na pumatua. Tama sambayan. Si sola sangan nambe anak nabe na masalo amin. Langan kani untendeng bulan tasa komi puang matua. Endek kani umpuni umpakala isang madatumi puang matuambe puang Yesus Kristus na puang na masalo lante elami to demo. Untan data sikitu pakaboro mamaseni urending pala ungkulang putaruni tito meraputan langangan na toman ponanao ten patomali masoladway. Rapunna Suprianto, Rapunna Rosi. Belan na yate Suprianto sola Rosi mi pasang kalama mo lan pakaboro mi. Ana totemo bisa watangkale. Laupana ante tujona kasih kamaliran kasih pakaborosan lamendadi patuladanan lakon itu panampami siapa anggaran alima bisa-bisa. Totemo lang tumengka kalang may tongkonan lamale lang tongkonan layu belum tarima pak pasakiram panangkap ujo mikam. Hindi pala kulang mutaruno kandi. Anta kan dikirambo tang dendek tang Dios kamu. Tarima pak pasakiram panangkap sa orang kuasan. Laku kami mintu solanasan. Ya kemang kito lasude kan lantik tongkonan laki balik kan lantik pak kalan doan suki
Lo patar itu jona kami saran nanti to maramputan langangan atau mempunan nau. Umpo parandangan Pak Kamoro na Yesus Kristus. Tuo mak perintah sola kamu na pinamasallo. Tutimo siya tontong sila kona. Amin. Sola sangat nambe anak na pinamasallo. Amin. Maparia kopi. Senyum-senyum saya Kiai. Oh, sudah. Ini nama kanteng. Itu kita pakai ini mana yang dekorasi. Oh ya, kalau gitu. Ini betul. Langkah cepat ya, langkah cepat ya. Dengan waktu ya. Langkah cepat. Selamat datang saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul di sini mengawali perayaan perkawinan Rosi Takala dan Setianto Fakir. Gereja menyambut saudari dan saudara dan ikut bergembira dalam perayaan suci. Terima kasih keluarga besar yang terkasih. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguruskan kita rumah-rumah. Mari kita menyanyi dari stensila nomor 1 di suku nomor 130. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati
dikuduskan oleh Tuhan di hadapan kita semua. Pengudusan cinta bagi kedua mempelai dalam gereja Katolik diangkat pada martabat sakramen, yang berarti bahwa Tuhan hadir di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa kehadiran Tuhan menyatakan penyertaannya, menyatakan kesetiaan dan kasih-Nya kepada keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguruskan ikatan suami istri sejak manusia diciptakan dan mengangkat perjanjian itu menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar kita layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Kepada saudari-saudara yang tidak beragama Katolik, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara gereja Katolik. Kami mohon dukungan doa-doa Anda sekalian. Kami mohon dukungan Anda melalui ketenangan, kehikmatan, dan keheningan kita selama perayaan suci ini berlangsung. Marilah kita berdoa. Allah, Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai Rosita Kala dan Setianto Pagini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergelincing. Sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia serta memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang aku dapat, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada bedanya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak cemburu, kasih tidak mengenal diri, tidak sombong dan tidak berprihatin, kurang sopan, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak cepat marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi karena apa yang benar. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur berhala. Kasih setiamu
Haleluya, haleluya, haleluya. Allah adalah kasih. Jikalau sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita pun saling mengasihi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya mencoba mengingat, sepertinya ini perayaan sakramen perkawinan yang pertama kali saya merayakan di Stasi Kole. Sudah mulai 6 tahun kayaknya ini yang pertama. Ya, mudah-mudahan ada yang ingat bahwa berapa saya berada di sini. Maka sepertinya Anda berdua ini beruntung dalam arti dan tentu. Kalau kita mengingat-ingat dan mencoba merenungkan inti dari perayaan sakramen perkawinan, ada berapa hal yang muncul di sana. Kita dapat melihat bagaimana kehadiran kita semua, bagaimana gereja ini didekorasi sedemikian rupa sehingga menampakkan bahwa yang dirayakan hari ini adalah perayaan sukacita, perayaan kegembiraan, perayaan penuh dengan kebahagiaan. Kita lihat kedua pengantin didekorasi, ya. Berapa kali ketemu saya di pastoran tidak pernah di make up, hari ini make up. Ya, sedikit pangling melihat kedua mempelai. Lalu Bapak Ibu semua tampil dan datang dengan pakaian yang terbaik, lengkap dengan bidak-bidaknya dan lain sebagainya. Semua mau mengatakan satu hal, bahwa kita datang untuk bersukacita dan bergembira di tempat ini. Sukacita dan kegembiraan kita pertama-tama kita nyatakan dalam perayaan Ekaristi, perayaan Nakwa Basatu Raya Al-Makalolokanna Katotohanan Gereja Katolik. Maka memang setiap kali orang mau merayakan perkawinan, idealnya itu dilaksanakan dalam sebuah perayaan Ekaristi. Karena di sana kedua mempelai belajar menimba bagaimana mencintai dan mengasihi sehabis-habisnya seperti semangat dan teladan Tuhan sendiri.
Perayaan cinta kasih yang kita hadiri hari ini mengajarkan dan mengingatkan kepada kita bahwa yang pertama dan terutama dalam hidup itu adalah cinta kepada Allah. Kepada kedua mempelai saya menanyakan dalam penyelidikan kanonik apa yang kamu suka dari calon pasanganmu. Kemudian disebutkan satu persatu. Ya, puji Tuhan tidak menyebut fisik, karena fisik itu bisa mengudar. Ya, fisik itu bisa mengudar. Dan puji Tuhan bahwa kedua mempelai ini adalah pengantin dengan usia di atas 26-27. Pengalaman saya mengurus perkawinan bocil-bocil, ya, yang baru kepala dua atau baru mau kepala dua malahan, yang dari pekutanan umurek apa nara umur itu jo malah pastor. Mereka 10 tahun ke depan sudah mikir semua. Betul umur tidak masalahnya toh, karena cinta pastor, cinta, hanya cinta. Saya kira cinta tidak cukup, walaupun itu yang pertama dan terutama. Maka kehadiran kita adalah kehadiran cinta pertama-tama kita. Kita mau membawa kedua mempelai ke hadapan Allah untuk mempersembahkan cinta mereka yang mereka perjuangkan sedemikian rupa bertahun-tahun lamanya dengan berbagai macam proses yang telah diusahakan oleh gereja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama Santo Paulus mengingatkan kita agar kita dapat memperjuangkan kasih itu dalam hidup setiap hari. Kasih itu diperjuangkan setiap hari. Meminjam istilah lagu sekami, mulai dari bangun tidur, siang berganti malam. Kasih itu diperjuangkan setiap hari. Kasih itu tidak mengenal batasan, kasih itu tidak mengenal siapa, di mana, dan bagaimana. Dan pada titik itulah kenapa kemudian kasih menjadi dasar dan landasan utama untuk sakramen perkawinan. Maka Rasul Paulus mengatakan, kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya memang, biar kita punya segala sesuatu dalam dunia ini, namui sugi kilomba susina, namui laumba susi apa yang kui, kita isi pakamoro. Kinangka itu katuan masaranian pun. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa kedua mempelai. Saya mau tanya dulu kedua mempelai. Jangan gugup ya. Sevi, senyum dulu. Ya, jangan gugup. Dari skala 1 sampai 100, Rosi ini berapa persen kamu kenal? 98. 2% ini yang dia mau lihat ini ke depan. Dan 2% ini menentukan. Ya. Lalu Rosi jangan mengatakan idem ya. Idem atau salah di pastor. Dari skala 1 sampai 100 berapa persen kamu kenal? 99. Woi, dia pun 99. Dia bertambah 1. Ya. Lihat. Bagaimana mereka menilai satu dengan yang lain itu saja berbeda. Tetapi kenapa mereka kemudian bisa menyatukan diri? Itulah misteri cinta kasih ilahi. Misteri cinta Allah kepada manusia yang ia tumbuhkan dalam hati kedua orang ini, yang kemudian mau mempersatukan perkawinan mereka dalam sakramen perkawinan. Dan karena cinta itu misteri, maka perjuangannya itu seumur hidup. Maka kalau kanonik saya tanya sampai kapan mau dengan si Anu, lalu ditanya sampai mau memisahkan, bahaya kejawaban. Yang mati masih karena aku siami seumur hidup, puji Tuhan. Tapi kalau dibilang sampai mau memisahkan, wah ini mau ini yang dicari pertama-tama. Maka jangan pernah doakan mereka. Semoga mereka langgeng sampai mau memisahkan. Kalau mau nyaris, ganti doanya. Semoga mereka langgeng seumur hidup.
Ini bahasa lebih positif, Bapak Ibu ya. Yang dari tidak kima status, ya. Hati-hati itu bahasa. Langgeng bahasa Jawa, bukan langgeng. Langgeng itu raya. Lalu kepada Sevi, apa yang paling kamu suka dari Rosi? Bingung dia. Bapak Ibu, tanda kedewasaan orang yang mau menikah itu bingung, mau menentukan apa yang dia sukai dari pasangannya. Karena kalau bocil-bocil tak berpengaruh ya. Begini, sabar. Ya sabar kan ada batasnya. Apa betul? Penyayang. Belum tentu itu. Penyayang juga, sayang itu juga ada batasnya kadang-kadang ya. Nah, Sevi bingung kan? Nah, Rosi jangan ikut-ikutan bingung kan? Rosi apa yang kamu paling suka dari Sevi? Ya, bingung dulu. Ya. Suka sikap bijaksananya. Ya, bijaksana. Ya. Walaupun tanda-tanda kebijaksanaan itu tidak nampak. Ya, saya nampak sekali tanda-tanda kebijaksanaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, teristimewa kedua mempelai. Anda perlu membangun cinta dan kasih melalui pertama, komunikasi. Itu. Komunikasi dan komunikasi itu adalah komunikasi dua arah. Satu bicara, yang lain menanggapi. Dialog. Bukan monolog. Ya. Jadi sabar. Laki-laki, perempuan itu dalam satu hari kurang lebih 20.000 kata. Sabar ya. Ya. Sementara ya kita ini paling 5.000. Ya, kalau kita 5.000 kali 4 nih 20.000. Sabar. Jadi kalau Rosi nanti dalam sepanjang perjalanan perkawinan bersama William dan apa ya begitulah psikologi wanita. Kita Sevi sebagai laki-laki harus sabar menghadapi. Ini juga peringatan untuk para laki-laki, bapak-bapak, saudara-saudara ya. Dan juga untuk Rosi, Anda adalah pasangan yang sepadan. Kitab Kejadian dengan jelas mengatakan pasangan yang sepadan, tidak di depan, tidak di belakang. Ya. Jadi di samping. Ini yang disebut dengan sepadan. Maka tidak ada yang subordinasi, tidak ada yang lebih di atas, walaupun dalam arti tertentu masyarakat mengenal yang namanya kepala keluarga. Tetapi pertama tadi komunikasi antara kalian berdua. Lalu yang kedua, keutamaan yang kedua yang harus Anda bangun adalah pengampunan. Banyak perkawinan gagal karena sulit untuk mengampuni, mempertahankan ego dan individualisme pribadi masing-masing. Banyak perkawinan gagal karena itu. Datang pastor, yang pernah susite, oh iya, ampuni dia. Apa susah pastor? Kenapa ayo? Nah, tidak bisa ketemu. Pengampunan. Lalu yang ketiga, belajarlah dari teladan orang tua. Bagaimana hidup setia dalam perkawinan. Ya. Jangan belajar dari orang lain yang mungkin tidak kamu kenal, apalagi belajar dari drama-drama Korea. Ya, itu hanya ada di dunia maya yang belum tentu nyata. Ya. Belajarlah dari teladan orang tua yang sungguh-sungguh membuktikan hidup dalam perkawinan. Tidak ada perkawinan yang tidak punya masalah. Sakramen tabisan yang saya terima itu dalam arti tertentu martabatnya sama dengan sakramen perkawinan. Panggilan untuk melayani Allah melalui jalan masing-masing. Nah, tidak ada sakramen perkawinan yang tidak punya masalah. Sakramen tabisan juga kami menghadapi masalah setiap hari. Namun selesaikanlah itu dengan pertama komunikasi. Dan kalau sampai menimbulkan luka, ampunilah pasanganmu. Itu penting. Maka kata seumur hidup tadi, mudah-mudahan itu bisa menjadi rahmat dan berkat untuk Anda berdua. Ya, amin. Sudah siap? Sudah siap? Saya tidak, sudah siap? Sudah siap. Jangan kamu yang jawab, saya tanya apa lagi? Oke, itu lama tulis-tulis bang kita. Dengan tim liputan kuat butuh bagi. Sevi dan Rosi sudah siap. Ya. Saudari dan saudara, yang dibutuhkan kedua mempelai dari kita adalah doa. Ya. Kehadiran kita di tempat resepsi dengan segala sesuatu yang kita bawakan bagi kedua mempelai itu nomor sekian.
ya. Sekalipun itu pasti akan membantu mereka. Tetapi yang paling penting adalah doa untuk mereka berdua. Kita hadir di sana kalau hanya datang makan tidak ada gunanya. Kalau kita hadir di sana nanti hanya datang makan tidak ada gunanya. Tapi kalau kita hadir di sana dan mendoakan mereka, itu lebih daripada segala sesuatu yang dapat kita berikan bagi kedua mempelai. Dan dengan doa itulah kita mewujudkan perintah Allah untuk saling mengasihi. Tuhan memberkati kita. Amin. Sevianto, Pak Giring dan Rosi Kakala, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, kami persilakan Anda berdua dan lebih dahulu menghadap kedua orang tua untuk memohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Saudari dan saudara, mari kita dalam keheningan mendoakan kedua mempelai. Dan undang kedua saksi untuk maju ke depan. Yang dimasukkan ke kali.
daftar yang dimasukkan. Mempelai yang berbahagia, Anda berdua datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena Anda berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudari-saudara seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat berlimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguruskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya meminta Anda menyatakan niat itu di hadapan gereja. Rosita Kala dan Setianto Pakini. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Umat dipersilakan berdiri. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan Anda berdua berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan gereja. Saya, Setianto Pakini, memilih engkau, Rosita Kala, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Rosita Kala, memilih engkau, Setianto Pakini, menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia mengabdi kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sakit dan sehat. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Umat dipersilakan dulu. Ya Tuhan, berkatilah dan kuduskanlah hamba-hamba-Mu dalam ikatan cinta kasih mereka. Semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Setianto Pakini, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Rosita Kala, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Rosita, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Sevianto Pakiding, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dari kesetiaanku kepadamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Mempelai pria dapat mengecup mempelai wanita. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa, Engkau telah berkenan menyempurnakan dan menguruskan cinta Rosita Kala dan Sevianto Pakiding. Maka, sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, kami berdoa kepadamu. Semoga Sevianto Pakiding dan Rosita Kala yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami akan doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di kanan melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dan semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Anugerah kembali hidup yang kekal kepada sanak saudara keluarga pengantin baru ini yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Mari kita berdoa untuk kedua mempelai, untuk keluarga, ataupun siapa saja yang senantiasa hidup dalam kesetiaan cinta dalam ikatan perkawinan dan sakramen perkawinan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau-lah yang telah menyatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, surilah dengan wajah berseri menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu bagi hamba-hambamu ini yang telah dipersatukan oleh janji suci. Semoga berkat sakramen ini kasih mereka diteguhkan di dalam kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia Engkau telah mengikat perjanjian baru dengan umat-Mu, sehingga umat yang sudah Engkau tebus dengan misteri wafat dan kebangkitan Kristus, Engkau ikut sertakan dalam kodrat ilahinya dan turut menjadi ahli waris kemuliaannya di surga. Kelimpahan kasih karunia Kristus itu Engkau tandakan dalam ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan, sehingga apa yang terlaksana dalam sakramen perkawinan mengingatkan kami akan rencana kasih-Mu yang tak terhingga. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami ikut terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari-saudara, marilah kita berdoa bagi kedua mempelai ini yang datang ke altar ini untuk memulai perkawinan mereka, agar dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, mereka tetap hidup bersatu dalam cinta kasih seumur hidup. Bapa yang kudus, Engkau telah menciptakan manusia menurut citra-Mu sebagai laki-laki dan perempuan, supaya dalam ikatan persatuan tubuh dan hati, suami istri menunaikan tugas mereka di dunia. Ya Allah, untuk menyatakan rencana kasih-Mu, Engkau menghendaki agar dalam pertalian saling kasih kedua mempelai, digambarkanlah perjanjian antara Engkau dan umat-Mu. Dengan pemenuhan makna sakramen ini, menjadi nyatalah misteri hubungan Kristus dengan gerejanya di dalam persekutuan perkawinan umat beriman. Kami mohon, ulurkanlah tangan-Mu atas hamba-hamba-Mu Rosita Kala dan Setianto Padini. Penuhilah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus. Perkenankanlah ya Tuhan, agar mereka yang telah menerima sakramen perkawinan ini menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu satu sama lain, dan dengan saling memperlihatkan tanda kehadiran-Mu, semoga mereka menjadi sehati dan sejiwa. Bantulah ya Tuhan, agar rumah tangga yang mereka bangun ditopang oleh usaha mereka, dan anak-anak mereka dididik menurut ajaran Injil, agar layak bersama mereka masuk dalam keluarga-Mu di surga.
Ya Tuhan, sudilah melimpahkan berkat surgawi-Mu atas hamba-Mu Rosita Kala, mempelai wanita ini, agar dengan memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, ia menghangatkan rumahnya dengan kasih yang murni dan menghiasinya dengan kelembutan hati. Ya Tuhan, dampingilah juga hamba-Mu Sevianto Pakiding mempelai pria ini dengan berkat surgawi, agar ia pantas melaksanakan tugasnya sebagai suami yang setia dan ayah yang bijaksana. Bapa yang kudus, perkenankanlah agar mereka ini yang sudah menikah di hadapan-Mu dan ingin datang ke meja perjamuan, kelak boleh menikmati sukacita karena boleh mengambil bagian dalam perjamuan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang kepada saya, tetapi bersamalah saya, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Darah Kristus. Kristus, tubuh 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 Kristus, Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Kristus, tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus, tubuh Kristus, Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Kristus, tubuh 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 Kristus, tubuh
Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, Kepada Kepala Sensila nomor 7. tubuh Kristus, tubuh Kristus, Kristus. Aku terjamin selalu jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi. Di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Rambutku kau ulap setinggi, kau urat tubuhku, bahagia dan riang selalu menyiram jiwaku sepanjang usia hidupku. Dalam kemurahan Tuhan, Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Muliakanlah Allah, Tuhan Maha Esa. Muliakanlah Yesus Kristus, Tuhan Sang Penebus. Muliakanlah Roh Kudus, sekarang dan zaman masa. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, oleh kekuatan kurban ini, berkenanlah menyertai perkawinan ini dengan penyelenggaraanmu yang penuh kasih sayang. Semoga kedua mempelai ini yang telah Engkau ikat dalam persekutuan suci, dan Engkau segarkan dengan satu roti dan satu piala, senantiasa sehati sejiwa dalam cinta kasih, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semua 1, 2. Terima kasih teman-teman telah menonton dan mengikuti pemberkatan nikah Sepianto Pakiding dengan Rosita Kala yang dilaksanakan di Gereja Katolik Stasi Fransiskus Xavierus Kole. Oke. 1, 2. Gereja Katolik Stasi Fransiskus Xavierus Kole terletak di Kole, Lembang Kole Sawangan,
Kecamatan Malimbong, Balepe, Tanah Toraja. Tuhan Yesus memberkati kita.